to the yang to the dong to the go to the rami. Ha! Ini adalah Jong Jian, seorang gadis cantik dan perkasa, di mana ia baru saja menghajar seorang pria yang masuk dan hendak berlaku jahat di toilet wanita. Namun Jian tetap mendapat nasihat dari polisi dan ia diminta untuk mendatangkan wali dan berdamai dengan si pria. Namun panggilan pada sang paman kala itu mengantar Jian pada kenyataan bahwa sang paman telah tiada. Dalam duka dan perjalanan pulang, Jian teringat akan pertemuan terakhirnya dengan sang paman yang sangat posesif sampai membelikan Jian sebuah lemari baja anti peluru. Meski kesal, Jian tetap mengerti bahwa paman hanya ingin melindunginya. Ingatan itu ditutup dengan desakan paman pada Jian untuk mengingat nomor identitasnya. 2201-9074. Jian sangat terluka dan kesal mengetahui bahwa sang paman meninggal tersebab bunuh diri. Ia hanya bisa terdiam, juga terkejut dengan tato di kaki paman yang tak pernah ia sadari. Dalam dilema kehilangan itu, Jian bertemu kembali dengan seorang teman masa kecil bernama Jongmin. Ia setia menemani Jian hingga dengan tulus menawarkan diri untuk membersihkan kamar mandi yang menjadi tempat sang paman mengakhiri hidup. Beralih pada saat pemakaman, Jian terpaku pada beberapa orang yang aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Meski begitu, teman-teman masa kecil paman tetap datang dan mereka bercerita tentang betapa berartinya sang paman di hidup mereka. Sekembalinya, Jian akhirnya tak mampu menahan luka kehilangan hingga ia menangis mengenang sang paman yang kini hanya bisa ia rindukan. Di titik terendah itulah, Jongmin kembali datang lalu menemani Jian sejenak. Ia lalu memberikan ponsel yang ia temukan di kamar mandi dan Jian terkejut dengan jumlah uang di sana berjumlah sebanyak 18 miliar won. Dalam rasa kebingungan itu, Jongmin yang merupakan seorang mahasiswa komputer membantu Jian hingga ia bisa membobol situs gelap di balik situs jual beli pipa sang paman. Situs itu merupakan situs jual beli senjata bernama Murderhawk. Ia lalu mendapat salah satu pesan dari pelanggan yang mengatakan bahwa ia juga akan membunuh Jian. Di tengah kepanikan itu, keanehan mulai berdatangan ke rumah Jian. Seorang wanita mengaku sebagai tutor bahasa, juga dengan datangnya beberapa drone yang menuju ke rumahnya. Jian lalu teringat akan momen kehadiran sang paman di saat ia kecil dengan suasana bahagia, kesal, juga warna-warni hidup normal yang dulu ia nikmati. Di masa lalu, dikala Jian masih kecil, sang paman bernama Jinman berseteru dengan kakaknya, di mana Jinman bersikeras untuk melakukan otopsi atas kematian sang ibu yang aneh. Namun sang kakak marah kala itu dan meminta Jinman untuk pulang saja bersama Jian. Di rumah, Jian bercerita pada sang paman bahwa kematian itu sangat menjengkelkan. Lalu paman mengatakan bahwa kematian bukanlah hal yang menakutkan. Karena bagaimanapun, setiap orang kelak juga akan pergi dari dunia. Sang paman lalu meminta Jian untuk kelak menjadi orang yang kuat. Cerita kala itu ditutup dengan sebuah panggilan yang membuat Jinman terpaksa meninggalkan Jian dan mengatakan sebentar lagi akan ada orang yang datang menjaganya. Jinman lalu meminta Jian untuk membuat sandi sebagai kunci masuk untuk orang itu. Yang meh. Setelah kepergian paman, Jian ketakutan dengan seorang pria yang menerobos masuk dan tidak mengucapkan sandi yang ia minta. Tiba-tiba seorang pria datang dan menunjukkan sandi itu pada Jian. Ia lalu meminta Jian untuk masuk ke dalam kamar dan terjadilah perkelahian yang menewaskan si pria. Dalam ketakutan akan kematian, Jian kecil hanya bisa bergelantungan di luar jendela, juga akhirnya melompat sendiri dalam takut dan tangisnya. Jian berakhir ditabrak sebuah mobil dan hal itu membuatnya selamat dari orang aneh yang mencoba membunuhnya. Teror berlanjut di rumah sakit, di mana Jian yang mengalami trauma ketakutan tetap diburu, hingga ia memutuskan untuk bersembunyi di kamar mayat. Dalam senyap ketakutan itu, Jian dikejutkan dengan mayat di sampingnya yang ternyata adalah orang yang ia cintai.
Tiba-tiba terjadi perkelahian yang ternyata adalah sang paman yang menjemput Jian yang telah tertidur dalam lukanya. Sang paman lalu membawa Jian ke sebuah rumah di tepi desa yang tak jauh dari pusat pelatihan militer. Jinman akhirnya sadar bahwa Jian telah mengalami afasia yang membuatnya tak bisa lagi bicara. Ia hanya bisa menyalahkan dirinya atas luka dari Jian kecil yang tak tahu apa-apa. Namun meski begitu, Jinman mau tak mau harus tetap menahan rasa kasihnya agar Jian tumbuh mandiri dan kuat. Dan sejak saat itulah, Jian kecil melawan hidup dengan luka sakit yang tidak tertahankan. Di mana ia dibully di sekolah, berjalan sendiri dalam pulangnya, di samping semua anak yang mendapat cinta tulus orang tua. Jinman juga tak ingin terlalu peduli, tersebab ia ingin Jian tumbuh sangat kuat, menjadi sosok yang kelak tak bisa dilukai. Dalam hari-hari di tahun itu, Jian tumbuh mandiri dan sang paman tak pernah benar-benar merawatnya. Mereka bahkan tak pernah makan bersama, hingga keterikatan mulai terbentuk dikala Jian mulai mendekati sang paman dengan stempel harga-harga alat yang ia butuhkan. Suatu hari, Jian tak henti-hentinya dibully di sekolah dan ia dikurung oleh teman-temannya di gudang. Jian kembali bertemu dengan trauma ketakutannya dan ia hanya bisa meneriaki nama sang paman. Kala itu, Jian hanya bisa menangis dan memeluk sang paman. Lalu dengan penuh perasaan, Jian mengatakan mengapa sang paman sangat lama. Karena sejak kepergian sang paman dari rumah dulu, itulah pertama kalinya Jian memeluk sang paman dan melepaskan semua lukanya. Kembali ke masa sekarang, Jian meminta pada wanita aneh bernama Min Hye itu untuk pergi. Ia lalu kembali bersama Jongmin, dan Jongmin menceritakan bahwa setiap pembeli di Murderhold memiliki kode masing-masing. Ungu untuk seorang mata-mata, kuning untuk kru pembersih mayat, juga merah untuk para pembunuh bayaran. Murderhold juga memiliki kode terakhir berwarna hijau, di mana setiap pembeli yang telah mendapat kode tidak diizinkan untuk menyerang pemilik kode hijau. Di mana kode hijau itu hanya dimiliki oleh 2 orang, Jinman sebagai pemilik toko, juga Jongjian sebagai orang yang sangat ia sayangi. Setiap pemilik kode juga diharuskan untuk melindungi si kode hijau jika terjadi penyerangan pada si hijau. Tiba-tiba terjadi penyerangan dan rumah Jian mulai ditembaki oleh drone-drone bersenjata. Meski memiliki kaca anti peluru, rumah tetap berhasil dijebol dan Jian bersama Jongmin mencoba dengan sekuat tenaga bertahan dan melawan. Bermodal ketapel di tangannya, Jian berhasil menjatuhkan drone itu. Dikala Jian remaja, sang paman mengajak Jian camping sembari rumah mereka direnovasi. Namun sang paman justru terkena hipotermia, lalu meminta Jian untuk pergi ke shelter untuk meminta bantuan. Di momen itulah, Jian mendapat ketapel sebagai senjata pertamanya. Sang paman juga kembali mengoceh bahwa jika Jian memanggil nama sang paman 3 kali, maka bantuan akan datang padanya. Meski jengkel, Jian tetap berangkat demi sang paman. Sesampainya di shelter, Jian justru bertemu dengan anjing-anjing liar kelaparan. Mereka mulai menyerang Jian, dan hal itu kembali memunculkan trauma ketakutannya sedari kecil. Namun Jian teringat pesan sang paman untuk tetap kuat, dan Jian mengambil ketapelnya, lalu melawan. Tiba-tiba paman datang dengan sebuah pistol, lalu menyelamatkan Jian. Ternyata, sang pamanlah yang menyiapkan semua skenario itu agar Jian bisa mengalahkan traumanya selama ini. Dan sejak saat itu, Jian mulai tertarik pada tembak menembak dan paman mulai melatih Jian dalam menggunakan senjata. Kembali ke masa sekarang, Jian mencoba untuk melawan para drone lain, namun ia tetap kalah dan dalam detik mendekati kematian itu, Min Hye tiba-tiba menembakkan pistol penghancur sinyal yang membuat Jian dan Jongmin selamat kala itu. Min Hye lalu kembali ke rumah dan langsung melumpuhkan Jongmin setelah mengetahui bahwa Jongmin tidak memiliki kode.
Perkelahian kecil kemudian terjadi dan ia langsung mengajak kode milik Jian berwarna hijau. Minhye mencoba menjelaskan, namun serbuan sniper langsung menyerang. Minhye mengatakan bahwa ia datang untuk menyelamatkan Jian. Jian memiliki kode di dalam tangannya dan itulah yang membuat Jian selama ini selamat. Karena ketika ia memanggil nama pamannya 3 kali, para pelanggan dari Murderhaub akan mendapat sinyal lalu menyelamatkannya. Itulah yang membuat gadis yang membulinya di SMP, orang cabul di unitnya, juga bosnya di tempat kerja menghilang dan mengalami kecelakaan. Di sisi lain, para pembunuh bayaran telah berkumpul dan mereka bersiap-siap untuk memburu Jian. Mereka telah sampai di TKP dan mulai bergerak untuk berburu. Di tengah pantauan sniper dan para pembunuh yang mendekatinya, Jian teringat akan cerita sang paman tentang titik buta. Jian lalu dengan cerdik mencari titik buta itu yang membuatnya berhasil berpindah sisi. Bersamaan dengan sniper di bawah sofa yang ia temukan, pertempuran mulai terjadi satu persatu. Minhye meminta Jian dan Jongmin untuk pergi ke gudang dan masuk ke dalam Murderhaub. Dengan Minhye yang tinggal untuk menahan para pembunuh, Jian bersama Jongmin menggunakan pintu sebagai tameng dan masuk ke dalam gudang. Akhirnya, Jian berhasil mencapai pintu masuk Murderhaub dan ia dimintai sandi untuk masuk. Dalam momen hidup dan mati itu, Jian teringat akan pesan sang paman di masa lalu untuk mengingat nomor identitasnya. 2201-9074. Tebakan Jian akhirnya benar dan Jian bersama Jongmin akhirnya berhasil memasuki Murderhaub. Namun tragedi kembali datang di saat ia disambut oleh orang aneh yang menyambut Jian dengan todongan sebuah pistol. 난 브라더야. Ini, Minhye menanti semua pembunuh dengan senyuman. Ia memulai pertempuran dan dalam gelap mulai membunuh para pembunuh yang dipimpin oleh Sir Kim. Satu persatu, Minhye melumpuhkan para bawahannya juga dengan penuh siasat menipu dan membunuh dengan sangat sadis. Sampailah di momen duel bersama Sir Kim, Minhye sempat membuat goresan, namun perkelahian itu berujung dengan Minhye yang hampir mati. Namun tiba-tiba Sir Kim menjadi pucat dan mati akibat goresan luka Minhye sebelumnya yang ternyata mengandung racun mematikan. Beralih ke masa lalu, Jian remaja sangat kesal dengan sifat posesif sang paman, sampai-sampai membatalkan ciuman pertama di hidupnya. Jian akhirnya kesal dan ia mengatakan pada paman bahwa ia ingin pindah dan hidup sendiri. Namun Jinman justru memberi taruhan di mana Jian harus berhasil memukul kepalanya untuk mendapat izin. Jian semakin dibuat kesal dengan pertanyaannya tentang bagaimana orang tuanya mati yang tak pernah dijawab. Dan sejak saat itulah, taruhan memukul kepala dimulai. Jian akhirnya dibuat pingsan oleh Pasin yang merupakan teman dekat sang paman. Meski marah, hal itu justru membuat Jian tertarik dengan gerakan bela diri dan Jian akhirnya pergi menemui Pasin di restonya. Dan dengan sedikit negosiasi, Jian berhasil membujuk Pasin untuk mengajarinya Muay Thai. Kelas pertama kala itu dimulai dengan pembelajaran pukulan anak nakal. Sejak saat itu, Jian selalu berlatih dengan giat. Tak peduli di mana, Jian selalu berlatih dan berlatih. Meski sering diejek Pasin sebagai siput karena lambat, Jian tetap menikmati perkembangannya. Musim-musim berlalu, Jian akhirnya dihadapkan pada situasi kelam di mana temannya di masa lalu dibully kala itu. Namun bukannya takut, Jian justru membuat kuda-kuda dan memanfaatkan momen itu untuk menguji latihannya selama ini. Namun di detik terakhir perkelahian itu, sang paman datang untuk membantunya bersamaan dengan temannya yang ternyata kabur untuk memanggil polisi.
Sang paman lalu menasihati bahwa sekuat apapun Jian sekarang itu tidak akan membuatnya bisa menahan seorang pria bersenjata dengan tangan kosong. Jian lalu berhenti di tempat guru Pasin, namun cerita kemenangannya kala itu untuk sang guru seketika pupus, di mana Pasin tiba-tiba pergi membawa semua uang pinjamannya pada pelanggan. Pasin juga menitip sebuah sabuk pada Jian yang membuat Jian bahagia. Jian, you are no more Gunbeni. Kembali ke Murderhub, Jian akhirnya terkurung di ruang kecil bawah tanah. Juga Jongmin yang berhasil dilumpuhkan. Brother lalu meminta Jian untuk mengambil berkas dan ia menerangkan tentang perpindahan tangan pemilik Murderhub. Ia menjelaskan semuanya dan ia sebagai karyawan Murderhub juga akan setia pada pewaris Murderhub yaitu Jongjian. Jian lalu memberi perintah pertama untuk membebaskannya, namun Jian langsung menodong pistol dan memaksa Brother untuk melepaskan Jongmin. Namun Brother tetap tak mau dan mengatakan bahwa Jongmin lah penyebab sang paman meninggal dunia. Jian tetap mencoba memastikan, namun Jongmin meyakinkan Jian dan meminta Jian untuk tidak percaya pada Brother. Namun Brother dengan yakin mengatakan untuk membuka rekaman 0404. Namun belum sempat untuk membuka, Jongmin menceritakan masa lalu dan meminta Jian untuk tidak mengklik video itu. Ia mengatakan bahwa di masa lalu, Jongmin lah yang memberitahu sang paman bahwa Jian terkurung. Hal itu membuat Jian semakin dilema dan ia akhirnya meminta Brother untuk mengantar peluru dan obat pada Minhye dan ia akan memastikan itu sendiri. Jongmin tiba-tiba langsung memeluk Jian dengan sebuah bius yang menempel di lehernya yang membuat Jian seketika terkapar tak berdaya. Jongmin menceritakan bahwa memang ialah yang memanggil sang paman saat kecil, namun ia jualah yang menyuruh teman-temannya untuk mengurung Jian kala itu. Tiba-tiba Jongmin mendapat panggilan untuk membunuh Jian di tempat. Kala itu, dengan pistol di tangannya, Jongmin menceritakan semuanya tentang bagaimana ia bertemu dengan organisasi pembunuh bayaran bernama Babylon. Juga tentang ia yang berhasil membobol Murderhub. Hal itu berujung pada temannya yang tewas di depan mata. Di sanalah Jongmin sadar bahwa ia menyukai dunia yang akrab dengan kematian. Babylon akhirnya menyuruh Jongmin untuk mendekati Jinman dan melakukan pembobolan dari dalam. Jongmin menyamar sebagai karyawan dengan bujukan bahwa ia adalah teman dekat Jian sedari kecil. Dalam momen penyamaran, juga desakan Babylon yang tak memberi banyak waktu, Jongmin akhirnya mendapat kesempatan dikala Jinman meminta ia untuk memperbaiki laptopnya yang rusak. Jongmin akhirnya berhasil membobol situs Murderhub setelah Jinman mengakses Murderhub dari laptop yang diperbaiki Jongmin sebelumnya. Tiba-tiba Babylon langsung datang untuk membunuh Jongmin dan mengambil semua akses itu. Namun Jongmin dengan cerdik sudah membuat akses ke Murderhub hanya bisa diakses oleh dirinya. Dalam ancaman kematian itu, Jongmin meminta untuk tidak membunuhnya karena ia memiliki rencana hebat untuk membunuh Jinman. Jongmin lalu memperlihatkan rekaman 0404 pada Jian dan terungkaplah suatu fakta bahwa dalam sekapan Jinman kala itu, Jongmin memberikan suatu rekaman suara di mana Jian sedang dalam posisi hidup dan mati. Jongmin meminta Jinman untuk bunuh diri atau Jian akan meninggal sebentar lagi. Jinman lalu mengancam Jongmin untuk menepati ucapannya agar tidak membunuh Jian. Dan setelah itu, Jinman pergi ke kamar mandi dan mengakhiri hidupnya demi satu-satunya keluarganya yang tersisa. Jian hanya bisa menangis melihat rekaman itu dan Jongmin juga mengatakan bahwa Jinman adalah orang bodoh yang bisa tertipu dengan suara Jian yang ternyata hanyalah hasil rekayasa AI. Mendengar itu, membuat Jian sangat terluka. Di tengah tangisannya, Jian kembali berani dan mengatakan bahwa Jongmin hanyalah seorang pengecut yang berlagak cerdas. Posisi Jongmin saat ini hanya seonggok sampah yang akan mati kemanapun ia pergi. Ia akan dibunuh oleh Minhye ketika ia membunuh Jian, dan Babylon juga akan membunuhnya jika Murderhub sudah mereka dapatkan. Jian menyadarkan Jongmin bahwa ia hanyalah sebuah budak sekali pakai Babylon yang akan mati kemanapun ia pergi. Mendengar itu,
membuat Jongmin yang bangga setelah membunuh Jinman dan merentas Murdahab menjadi sangat marah. Ia hendak membunuh Jian di detik itu, namun Jian langsung melawan dan menggunakan semua alat yang ada di sana untuk menggantung Jongmin. 수단 방법 안 가리고 살아남기 위해선 나한테서 도망을. Di sisi lain, Brother telah bertemu dengan Min-hee dan ia membongkar ruang rahasia di dinding rumah yang dulu direnovasi Jinman. Brother lalu mengakses sistem rumah itu yang ternyata memiliki lapis pertahanan lain yang membuat rumah menjadi benteng yang cukup kuat. Rumah itu akan menahan para bantuan pembunuh bayaran juga dengan tambahan sebuah robot cerdas militer. Dalam pertempuran sengit itu, si robot akhirnya berguna dengan menahan salah satu pintu yang membuat para pembunuh bisa masuk ke dalam rumah. Di sisi lain, Jian merasa sangat dilema dengan posisinya saat ini. Ia akhirnya menemukan pesan terakhir paman di buku panduan dan paman memberi Jian dua pilihan, di mana pilihan pertama, Jian bisa pergi dari situasi itu melalui jalan kabur yang telah paman persiapkan. Di sana akan ada orang yang menolong Jian, uang, juga identitas baru Jian untuk memulai hidup baru. Sedangkan pilihan kedua, jika Jian ingin menolong semua orang yang bertaruh nyawa untuknya saat ini, juga mempertahankan Murdahab, Jian akan diberikan instruksi untuk menyelamatkan orang-orang itu. Di dalam rumah, dengan posisi yang sama-sama terperangkap, Min-hee kembali beraksi dan membunuh para pembunuh itu. Di detik mencekam itu, Jian akhirnya memilih untuk tetap di sana dan ia datang untuk membantu Min-hee dan Brother. Seorang pembunuh bernama Kuma berhasil bertahan dan langsung menembak Min-hee. Ia juga menangkap Jian dan ingin membalas luka bakar di wajahnya. Tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang yang akhirnya menyelamatkan Jian dari kematian. Di masa lalu, Jinman adalah seorang kapten tentara bayaran bernama Babylon. Ia terjebak di Kamboja dalam misi menyelamatkan seorang konglomerat Korea. Dua rekannya juga dalam situasi genting, namun kehadiran Bell kala itu berhasil menyelamatkan mereka. Lee Song Joo dan Son Wan lalu membantu Jinman yang akhirnya membuat mereka semua selamat. Kala itu, Jinman dan Pasin akan pergi menyusul ke gedung. Ia lalu memerintahkan si kembar dan agen yang lain untuk kembali ke markas. Dalam momen menjemput rekannya itu, Song Wan tak sengaja melihat Bell membunuh para warga sipil dengan sadis. Ia mempertanyakan hal itu, tersebab membunuh warga sipil sudah melanggar hukum militer. Namun Lee Song Joo menghampiri dengan lagak memihak Bell dan seketika menembak Song Wan di tempat. Jinman yang telah menyusul hanya bisa menerima kenyataan bahwa anggota termuda di timnya tewas dalam misi tersebut. Lee Song Joo juga berdalih bahwa Song Wan dibunuh oleh para pemberontak yang akhirnya menewaskan Song Wan juga warga sipil yang malang. Tiba-tiba seorang anak kecil datang dengan sebuah pistol dan Bell seketika langsung menembaknya. 목격자는 없어야지. Tragedi itu berakhir di persidangan negara yang menghakimi Bell sebagai pembunuh 9 warga sipil di malam itu. Namun dikala meminta saksi mata, Lee Song Joo dengan yakin memihak Bell dan ia juga memaksa Jinman untuk menyelamatkan Bell.
karena ia lebih merasa aman saat di sisi Bell dibandingkan kaptennya sendiri. Namun Jinman tetap dilema tentang perkataan terakhir Bell saat membunuh anak kecil di malam itu, juga tentang saksi mata apa yang dimaksud. Dan sejak saat itu, kelompok Jinman mulai retak dan perlahan terbagi menjadi dua faksi. Namun meski begitu, Jinman yang mengetahui bahwa Songwon tidak dibunuh oleh pemberontak terpaksa menyelamatkan Bell di persidangan setelah dipaksa oleh Lee Yong-han yang merupakan atasannya. Pertikaian semakin memanas dikala Lee Song-jo menggunjing Jinman di pesawat dan pasien memaksa Lee Song-jo untuk tutup mulut. Pertikaian itu hampir berakhir dengan perkelahian, juga dengan dua sisi berbeda yang kini jelas terlihat. Bell bersama Lee Song-jo dan si kembar, juga Jinman bersama Pasin, juga anggota yang lain. Suatu ketika, Jinman protes pada Lee Yong-han atas kehadiran Bell dalam misi selanjutnya, karena Jinman sudah bersikeras untuk tidak memasukkan Bell ke timnya. Namun atasan mengatakan bahwa itu adalah misi terakhirnya bersama Bell melihat dari besarnya skala misi saat itu. Jinman terpaksa menerima semua itu dan ia menghardik Bell untuk tidak berlaku semena-mena. Meski diabaikan oleh Bell, Jinman tetap menahan emosi sebagai seorang kapten dan meminta Bell untuk menurutinya. Namun titah itu tak pernah Bell dengarkan dan ia langsung membunuh para warga sipil yang ia temukan. Kejian sifat Bell makin terlihat, di mana ia juga menghancurkan tubuh para gadis malang yang ditemukan oleh Lee Song-jo dengan sebuah granat yang memecah belah tubuh mereka. Di sisi lain, Jinman yang berhasil menangkap ketua kelompok pengedar mendengar ledakan itu. Ia langsung menuju lokasi untuk memeriksa. Lee Song-jo kembali mengoceh bahwa para gadis itu sudah begitu sedari awal. Namun Jinman yang tahu bahwa itu adalah ulah Bell langsung mengancamnya. Namun kelompoknya kembali terpecah dan Jinman terpaksa untuk kembali mengalah karena jika pertikaian terjadi, hal itu hanya akan berakhir dengan kematian semua anggotanya. Di saat akan menyelesaikan misi dan meledakkan TKP, Jinman bertemu dengan seorang gadis dan ia langsung menyelamatkannya. Ia meminta sang gadis untuk tetap diam lalu menunggunya. Jinman lalu meminta semua timnya untuk kembali terlebih dahulu dan ia akan di sana sejenak memastikan misinya benar-benar selesai. Meski agen Taeon meminta untuk menemani, Jinman tetap meminta untuk sendiri tersebab ia ingin menyelamatkan sang gadis dari kekejian Bell. Di saat ingin menyelamatkan sang gadis, Bell ternyata telah menanti Jinman dan terjadilah perkelahian di antara detik-detik bom yang akan meledak. Di detik kematian itu, sang gadis kembali dengan sebuah tembakan yang menghilangkan satu mata Bell. Jinman langsung lanjut mengeksekusi, namun di tembakan terakhirnya, Jinman kehabisan peluru, juga kehabisan waktu. Ia akhirnya meninggalkan Bell di sana. Seusai Bell mengancam Jinman bahwa jika ia bisa selamat, ia akan membunuh semua orang terdekat Jinman, juga keluarga yang ia cintai. Akhirnya, Jinman hanya bisa mengatakan pada Lee Yong-han bahwa Bell mati dalam sergapan pemberontak, juga ledakan gedung yang tak bisa dihindari. Ia juga memutuskan untuk berhenti di sana dan mengundurkan diri sebagai tentara bayaran. Jinman akhirnya melepas kepergian Bell bersama anggota yang lain, dan itu menjadi pertemuannya bersama para anggota sebagai kapten dan bawahan. Setelah itu, Jinman kembali ke Korea untuk menjemput kembali hidupnya, juga bertemu dengan sosok seorang ibu bersama keluarga yang ia cintai. 너는 이름이 뭐야? 정지야. Di akhir film, Lee Song-jo tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria buta sebelah, juga dengan luka bakar di wajahnya. 매일. 하나, 둘. Kala itu,
Jinman mencoba untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Namun sang ibu seketika jatuh sakit dan ia meminta Jinman untuk menjaga keluarga dan juga selalu setia menemani Jian yang lucu. Jinman juga pergi menemui sosok gadis yang dibantunya di masa lalu yang kini sedang bersama sahabatnya yang telah berteman dengan Jinman sejak ia belum masuk tentara bayaran. Honda merawat sang gadis dengan baik dan sampailah pada pertemuan sang gadis dengan penyelamat hidupnya. 보고 싶었어요. Dalam cerita dua sahabat itu, Honda menanyakan apa yang akan Jinman lakukan selanjutnya. Ia mengajak Jinman bergabung bersamanya untuk menjual senjata bersama adiknya yang sangat jago dengan komputer. Dan dari kisah itulah, kelak Jinman akan membangun situs jual beli senjata terbesar di Asia bernama Murderhop. Di sisi lain, Bal sudah berkumpul dengan para anggota tentara bayaran dan ia mengajak mereka untuk memburu juga membunuh semua keluarga Jinman. Namun Taeyeon yang dahulu memihak Jinman tidak setuju dan memilih untuk pergi. Akan tetapi Lee Songjul langsung mengancamnya dengan dua putri kesayangannya yang mungkin akan menjadi ganti kepergiannya. Ia terpaksa untuk tetap di sana dan mengerjakan strategi untuk membunuh Jinman dan semua orang yang dicintainya. Di dalam sayup malam yang mencekam, Bal sudah berada di sisi ibu Jinman dan dengan keji langsung membunuhnya. Itulah yang membuat Jinman bersikeras untuk mengotopsi sang ibu yang tiba-tiba mati di malam itu. Namun sang kakak bersikeras untuk membiarkan sang ibu pergi dengan tenang. Dan di saat ia menyuruh Jinman untuk pulang bersama Jian itulah, Lee Songjul melanjutkan misi pembunuhan keluarga Jinman dan membantai mereka dengan keji. Jinman yang merasa ada keanehan pun akhirnya mendapat titik terang dikala yang menelponnya kala itu adalah agen Taeyeon yang mengatakan semuanya tentang Bal yang masih hidup, juga tentang keluarganya yang kini akan dibunuh. Jinman langsung meminta bantuan Honda untuk menjaga Jian dan ia langsung kembali ke rumah sakit. Honda langsung pergi kala itu dan itu juga menjadi pertemuan terakhirnya dengan sang adik. Meski Honda bisa mengalahkan satu agen, Honda tak sanggup melawan dua agen tentara bayaran yang dengan keji membunuhnya. Sementara itu, misi pembunuhan ternyata mencakup semua orang dan tempat yang berhubungan dengan Jinman. Tempat persembunyian Honda pun juga diserang, yang membuat sang gadis yang diselamatkan Jinman terpaksa melawan dan membakar tempat tinggal ia selama ini. Di sisi lain, Jinman dihentikan oleh kelompok lain yang dipimpin oleh Taeyeon. Karena mau tak mau, Taeyeon harus mengikuti perintah demi keluarganya. Namun Taeyeon tak bisa bertahan dan ia hanya bisa mengucap maaf pada Jinman karena telah mengkhianatinya. Jinman yang terluka kala itu hanya memiliki satu tempat untuk membantunya. Ia pergi ke rumah Pasin dan Pasin langsung mengobati Jinman kala itu. Namun Jinman langsung memilih pergi setelah meminjam sebuah pistol pada Pasin. Dan di waktu itulah Jinman pergi menjemput Jian yang kini sedang diburu para pembunuh tak berperasaan. Di detik kepergiannya dengan Jian kala itu, Jinman kembali bertemu dengan Bel, namun keramaian menghadang perseteruan mereka. Sementara itu, Lee Yong-han pergi menemui Bel dan meminta Bel untuk berhenti, dan perusahaan akan mengambil alih untuk membunuh Jinman. Karena bagaimanapun,
Jinman sekarang telah dikategorikan sebagai pengkhianat perusahaan. Malam itu, Jinman mengunjungi sebuah keluarga bahagia dan ia meminta Leonghan dan Bel untuk berhenti karena kematian sang ibu, orang tua Jian, juga sahabatnya. Ia rasa sudah cukup untuk membayar pengkhianatannya selama ini. Leonghan hanya bisa menerima permintaan itu di balik ancaman Jinman dengan sebuah pistol yang cukup untuk membunuh semua keluarganya. Setelah kesepakatan itu, Jinman akhirnya bisa sedikit tenang dan dengan penuh perasaan dan persiapan, Jinman mempersiapkan masa depan yang kuat bersama Pasin dan ia mulai membangun Murderhub. Menjemput adik Honda yang ternyata adalah Brother, juga meminta Pasin untuk menjemput gadis yang ia selamatkan dulu dan mengajarkannya bela diri. Dan sejak saat itulah, pembunuh kelas atas bernama Min Hye mulai berkeliaran. Hari-hari di setiap tahunnya kala itu dipersiapkan Jinman untuk Jian agar kelak bisa bertahan dan menerima kenyataan hidupnya yang penuh dengan luka. Malam itu, seusai menyelamatkan Jian, Pasin langsung mengobati Min Hye yang terluka. Ia juga dihadapkan pada Jian yang meminta Pasin untuk menceritakan semuanya. Pasin lalu mengajak semuanya ke Murderhub, namun Brother langsung melarang tersebab pintu lorong itu sudah ditanami sebuah bom. Brother juga terkejut dengan akses Murderhub yang diakses oleh seseorang. Ternyata itu adalah Jongmin yang berhasil lepas dari ikatan dan berniat menghancurkan Murderhub. Ia merasa sangat murka dengan para pembunuh Babylon, juga dengan Jian yang menganggapnya sebagai sampah. Sementara itu, Lee Sung-ju yang kehilangan semua pembunuh bayaran mendapat bantuan dari Sekambar untuk melanjutkan misi pembunuhan. Di tengah Brother yang mencoba melawan Jongmin dari laptopnya, robot militer sebelumnya tiba-tiba kembali aktif dan memancarkan frekuensi mematikan. Di antara Jian yang harus selamat, juga Pasin dan Min Hye yang melawan, Lee Sung-ju tiba-tiba datang dengan Sekambar yang akhirnya memisahkan Jian diburu oleh Lee Sung-ju, juga Sekambar yang langsung menembak Min Hye, dan hal itu membuat Pasin sebagai gurunya menjadi sangat marah. 형제들, 오늘 나랑 지역 가자. 갈 계획 없는데. Sementara itu, Brother mencoba menyelamatkan Jian, namun ia tak mampu melawan Lee Sung-ju yang mengakhirinya dengan tembakan di dada. Di tengah pertempuran itu, Jian memilih kabur ke gudang dan masuk kembali ke Murderhub. Ia mencoba melawan Lee Sung-ju yang memburunya, namun kedatangan Jongmin seketika memisahkan mereka. Jongmin lalu mencaci maki Babylon yang telah merendahkan hidup yang ia banggakan. Di tengah amukannya itu, Jongmin yang tak mengerti akan senjata yang ia gunakan tiba-tiba dihampiri oleh Lee Sung-ju dan langsung menghabisinya. Sementara itu, Pasin masih mencoba lari dari Sekambar yang sangat marah setelah kehilangan kembarannya. Pasin menjebak Sekambar ke lorong yang membuat Sekambar meledak dalam amarah. Di sisi lain, Jian akhirnya berhasil masuk ke Murderhub dan ia mencoba mencari senjata untuk melawan. Namun semua senjata itu terkunci hingga membuat Jian hanya bisa lari dan sembunyi. Jian sembunyi di ruang bawah tanah dan mengobati semua lukanya. Jian juga menangis dengan pilihannya kala itu yang tidak memilih untuk kabur dan memulai hidup baru. Namun mau tak mau, Jian kini harus tetap bertanggung jawab dengan pilihannya
dan ia memilih untuk tidak kabur lagi dan melawan Lee Seong-jo dengan berani. Lee Seong-jo meremehkan Jian yang bukan seorang pembunuh, dan Jian tidak akan berani untuk menembak. Namun Jian sudah merencanakan semuanya, dan ia menembak cairan solvent di lantai yang membakar Lee Seong-jo seketika. Keamanan Murdehab langsung menyirami dan membuat Lee Seong-jo langsung ingin membunuh Jian. Namun Lee Seong-jo salah bahwa Jian tak mampu menembak, karena di detik itu Jian membalaskan kematian orang tuanya yang juga menjadi pembunuhan pertamanya. Di sisi lain, pasien berhasil bertahan juga menyelamatkan Min-hee dari kematian. Broder juga masih selamat dengan rompi anti peluru yang ia pakai. Broder lalu pergi menjemput Jian dan ia langsung memulihkan Murdehab. Namun sinyal dari pembunuh yang dulu menjadi langganan mereka mulai berdatangan. Hal itu membuat Broder sangat cemas dan ia meminta keputusan Jian di tengah harga kepala mereka yang dihargai sangat tinggi. Ia meminta Jian untuk memberi perintah karena Jianlah yang kini menjadi pemilik Murdehab. Di tengah serbuan para pembunuh yang mulai bergerak, pasien hanya bisa menunggu bersama Min-hee dan berniat melawan hingga akhir. Sementara itu, para pembunuh yang memasuki gudang dikejutkan dengan sosok Broder yang keluar dengan sebuah bom skala besar dan meminta mereka untuk tidak menembak. Tiba-tiba Jian langsung memberi salam pada para pelanggannya. 반갑습니다, 고객 여러분. 저는 머더헬프의 새로운 주인이 된 정진만의 조카 정지안입니다. Jian menyampaikan kesepakatan juga menunjukkan kekuatan Murdehab dengan kepala Lee Seong-jo yang merupakan tentara khusus Babylon yang tak mampu melawannya. Para tentara khusus Babylon yang lain juga sudah ia musnahkan dan Jian meminta mereka semua untuk pergi dan ia akan membayar mereka semua sesuai harga bounty yang ditawarkan Babylon. Dan kelak, ia bisa jadi akan memberi diskon pada para pembunuh itu jika mereka menghargai kesempatan ini. Namun Jian juga memberi ancaman bahwa jika mereka memilih untuk melawan Murdehab, Jian berjanji akan membuat mereka menderita. 여기서 다 죽게 될 거야. Di tengah hitungan atas dua pilihan itu, para pembunuh mulai melihat kekuatan penerus Murdehab dan mereka memilih untuk tidak melanjutkan misi pembunuhan. Karena bagi para pembunuh itu, mereka bisa mendapatkan uang cuma-cuma. Juga Murdehab sebenarnya adalah satu-satunya pusat jual beli senjata yang menyokong mereka selama ini. Setelah kepergian semua pembunuh itu, pasien langsung membawa Min-hee pergi, juga Jian yang kini berjalan dalam luka hati dan raganya. Ia hanya bisa memandang foto keluarga yang kini meninggalkannya sebatang kara. Dalam tangis dan deritanya itu, Jian kembali melihat ada yang datang ke rumahnya dan Jian langsung mengejar dan memohon agar mereka berhenti membunuhnya. Akan tetapi, yang datang ternyata adalah kelompok berwarna kuning yang merupakan agen pembersih, di mana Jian juga sempat bertemu sebelumnya. Siang itu, di tengah pembersihan, juga dilema Jian akan melakukan apa selanjutnya. Sebuah mobil tiba-tiba datang menuju rumah, membawa sosok yang kembali dari kematian, yang kini sangat Jian rindukan.